Hai, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota saya Brenda Paat, Saya Daniel Theo. Dan saya Reski Rumangkal. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat jaringan cloud sederhana menggunakan Kisco Packet Tracer. Baiklah, saat ini kami akan membuat jaringan cold sederhana dengan menggunakan paket tracer dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, terdiri dari sebuah server dan sebuah router dan memiliki beberapa komputer klien di bawahnya. Kedua, semua komputer klien dapat melakukan koneksi ke server dan semua komputer klien bisa saling terhubung meskipun pada topologi yang berbeda antara kampus A dengan kampus B. Ketiga, IP dibuat statis semua dengan perhitungan dan angka subnet yang real dengan adalah 2 digit terakhir adalah NIM terakhir Anda. Misal untuk kelas C menggunakan IP 192.168.50.1, maka 50 adalah NIM Anda. Tapi di sini karena ini merupakan tugas kelompok, maka kelompok kami menggunakan angka 9 untuk digit terakhir, 2 digit terakhir. Baiklah, kita masuk pada paket tracer. Pertama, kita buka pada bagian End Device untuk mengambil PC. Kita membutuhkan 4 PC karena ada kelas B dan kelas C. Kemudian kita memilih switch. Kita masuk pada network device. Kemudian switches. Kita pilih yang 295024. Setelah itu kita tambahkan router, modem, cloud, dan server. Kita masuk pada router. Kita pilih yang 1841. Kemudian kita pilih modem. DSL modem. Setelah itu kita pilih cloud. Kemudian kita pilih server. Di sini saya akan mengganti penamaannya. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan memilih connection untuk menghubungkan setiap bagian. Kita pilih yang couple straight through. Di sini kita pilih dulu, kita hubungkan dulu switch-nya dengan PC.
Kemudian server dengan cloud. Setelah itu, di sini kita akan menyambungkan kabel PON yang menghubungkan antara modem ke jaringan cloud. Port 0, cloud. Di sini kita pilih modem 4. Jika sudah seperti ini, maka dapat dilihat tampilannya akan menjadi seperti pada gambar. Kemudian dapat dilihat kelas C belum terhubung UTP Strike dengan router dikarenakan config interface-nya hanya ada 2, sehingga kita perlu untuk menambahkan satu Ethernet lagi untuk menghubungkan ke jaringan C. Kita masuk pada router. Jika sudah masuk di router, karena yang terlalu besar, maka kita kecilkan dulu. Besarkan. Kemudian kita pergi ke config. Setelah itu, kita klik yang bagian Fast Ethernet 0/0 dan Fast Ethernet 0/1. Jika sudah seperti ini, kita pilih menu CLI pada router, lalu ketikkan di sini, kita ketikkan N, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan WR. Jika sudah seperti ini, kemudian kita kembali lagi pada physical. Di sini kita akan mematikan router terlebih dahulu, dan pada bagian physical ini yang akan dimatikan. Kemudian kita pilih which week 1 Ethernet. Di sini kita matikan dulu. Kemudian kita pilih ini. Jika sudah seperti ini, kita akan menarik satu Ethernet ini untuk menambahkannya pada kelas C. Jika sudah, kita klik lagi on. Jika sudah seperti ini, kita kembali lagi pada config untuk melihat apakah satu Ethernet tadi yang telah kita tambahkan telah berhasil atau tidak. Dan dapat dilihat di sini ada Ethernet baru yang artinya penambahan satu Ethernet tadi yang kita lakukan berhasil. Di sini kita akan menambahkan copper straight talk untuk router dan kelas C. Ketika kita sudah selesai melakukan penyusunan topologi-topologi yang ada, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan settingan IP address pada server, router, dan menambahkan DSL modem di cloud. Langkah yang pertama adalah kita pergi ke server terlebih dahulu. Kita masuk ke desktop. Kemudian kita klik IP configuration. Di sini kita akan menggunakan IP dari kelas A. Masukkan 10.10.9.2 dan gunakan subnet mask real dari kelas A.
yaitu 255.0.0.0, dan kita ganti default gateway-nya menjadi 10.10.9.1. Jika sudah, kita close. Dan langkah yang berikutnya adalah kita pergi ke cloud, kita klik, kemudian kita cari DSL, kita klik, lalu portnya pakai yang default. Jika bukan seperti, maka buatlah seperti ini, menjadi mode 4 dan Ethernet 6. Jika sudah seperti ini, maka kita klik tombol add. Jika sudah, maka kita close. Dan langkah yang berikutnya adalah kita akan melakukan setting IP address di router. Kita klik di router. Di mana Fast Ethernet 0/0 akan kita gunakan IP address kelas B, dan Fast Ethernet 0/1 akan kita gunakan IP kelas A, dan Ethernet akan kita gunakan IP kelas C. Pertama kita klik dulu Fast Ethernet yang ini 0, dan kita masukkan IP address dari kelas B 172.168.9.1, dan kita gunakan subnet mask real dari kelas B, yaitu 255.255.0.0. Lalu kita nyalakan port statusnya, kita on, kita klik, lalu kita pindah di bawah Fast Ethernet 0/1. Di sini kita gunakan IP kelas A, kemudian kita tulis 10.10.9.1, dan gunakan subnet mask real dari kelas A, yaitu 255.0.0.0, dan nyalakan port statusnya. Kita klik on, centang, dan yang terakhir pergi ke Ethernet. Kita gunakan IP kelas C, yaitu 192.168.9.1, dan gunakan subnet mask-nya real, yaitu 255.255.255.0. Jika sudah, maka kita close. Sekarang kita akan men-setting alamat IP di masing-masing PC. Pertama kita setting di kelas B awal. Kita buka desktop, kita pilih IP konfigurasi. Alamat IP 172.168.9.2. Subnet mask 255.255.0.0. Untuk gateway 172.168.9.1. Kemudian kita setting di kelas B akhir. Kita buka di desktop, kita pilih IP konfigurasi, alamat IP 172.168.9.250, subnet mask 255.255.0.0. Untuk gateway-nya 172.168.9.1.
Kemudian kita masuk di PC kelas C awal. Kita buka desktop, baru IP konfigurasi. Untuk alamat IP-nya 192.168.9.2. Subnet max 255.255.255.0. Untuk gateway 192.168.9.1. Kemudian kelas C akhir. Kita masuk di desktop, IP konfigurasi, alamat IP 192.168.9.250, subnet max 255.255.255.0, gateway 192.168.9.1. Jika sudah, kita coba menguji IP kelas A di server. Kita buka, kita pergi ke command prompt, kemudian kita ping alamat IP-nya 10.10.9.1. Kita tekan enter. Kita lihat di sini IP server kelas A sudah berhasil terhubung. Sekarang kita coba mengirim pesan antara server ke router. Pesan sudah berhasil terkirim, kemudian sebaliknya dari router ke server. Dan pesan sudah berhasil terkirim. Sekarang kita akan coba ping dari client ke server. Kita buka kelas B awal, kita pilih command prompt, kemudian kita ping alamat IP 10.10.10.9.2. Tekan enter. Klien sudah terhubung dengan server. Sekarang kita akan coba mengirim pesan antar PC. Kita coba PC kelas B awal ke kelas B akhir. Pesan berhasil terkirim, kemudian kelas B awal ke kelas C awal. Pesan gagal terkirim. Jika gagal, kita coba sekali lagi. Dan pesan berhasil terkirim. Kemudian kita coba untuk kelas C akhir ke kelas B awal. Pesan berhasil terkirim, dan terakhir kita coba kelas C akhir ke kelas B akhir. Kita lihat pesan gagal. Jika gagal, kita coba sekali lagi. Kelas C akhir ke kelas B akhir. Dan pesan sudah berhasil terkirim. Jadi demikianlah tutorial cara membuat jaringan cloud sederhana. Terima kasih.